Salam sejahtera dan salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Jones Suryadi Gultom, CGP Kabupaten Tapanuli Utara, SMP Negeri 1 Pangaribuan. Saya akan menyampaikan tugas 1.1.A.9 tentang koneksi antar materi. Nomor 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini. A. Siswa hanya dijadikan sebagai objek. Artinya, siswa atau murid merupakan kertas kosong bersih yang harus ditulis sesuai dengan kemauan kita. Sehingga kita selalu berusaha untuk menjadikan anak sama seperti kita. B. Pembelajaran hanya berpusat pada guru atau yang disebut dengan teacher-based learning. Guru menjadi fokus utama, cenderung membuat siswa pasif, sehingga siswa cenderung hanya mendengarkan, memperhatikan, dan didikte cara belajarnya oleh guru. Pembelajaran yang disampaikan guru bersifat mutlak dan wajib tanpa ada pengecualian. C. Siswa yang melanggar atau tidak taat harus diberikan hukuman yang membuatnya jerah. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya. A. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan mempelajari modul ini, saya akhirnya tahu bahwa anak bukanlah kertas kosong, seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjelaskan. Yang pertama, hidup dan tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan dan kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai benda hidup, teranglah hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Yang kedua, kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap cara anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu dipelopori atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain. Akan tetapi, biasakanlah anak-anak mencari sendiri pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri. Yang ketiga, pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Berdasarkan tiga pemikiran tersebut, dapat kita simpulkan bahwa anak bukan kertas kosong, melainkan benih kehidupan yang utuh yang telah dimiliki anak-anak sejak lahir. Potensi atau bakat atau talenta anak itu sudah ada sejak lahir. Kita sebagai pendidik harus dapat menuntun anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. B. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Soal nomor 3. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. A. Menanamkan kesadaran bahwa anak telah memiliki kodrat alam maupun kodrat zaman. B. Menanamkan bahwa sangat penting bagi kita atau saya sebagai pendidik kesadaran dan pemahaman akan pentingnya sebuah perubahan karena pendidikan tidak statis. C. Sebagai pendidik harus mampu untuk mengembangkan potensinya dalam menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan yang berpusat pada anak. Sekian hasil pemikiran saya. Terima kasih.